Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tetap semangat dalam belajar meskipun kita lagi-lagi harus bertatap muka secara daring, belum bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Tapi Ibu harap itu semua tidak mematahkan semangat kalian dalam belajar, dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan ketiga kali ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa supaya Allah ridhoi pembelajaran kita kali ini. Allah mudahkan ilmu masuk dan menyerap kepada diri kita. Semoga pembelajarannya juga dapat menjadi pembelajaran yang bermakna untuk kita. Bismillah. Silakan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang logaritma, tapi pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang definisi dan pengertian dari logaritma itu sendiri. Mari kita simak dan kita pahami pembelajaran kali ini. Kita mulai ya. Logaritma. Sebelum kita masuk ke dalam logaritmanya, kita jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan yang pertama mengidentifikasi definisi logaritma dengan teliti, yang kedua menentukan bentuk logaritma dari sebuah bentuk bilangan berpangkat dengan cermat, dan yang ketiga menentukan bentuk pangkat dari sebuah bentuk logaritma dengan benar. Jadi ini yang kita harapkan akan tercapai pada pembelajaran kali ini. Nah, ini tujuannya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke definisinya. Pengertian logaritma sebagai inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jadi, logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan, sebagaimana penjumlahan, kebalikan dari pengurangan, perkalian, kebalikan dari pembagian. Nah, pangkat juga memiliki kebalikan, yaitu dinamakan dengan logaritma. Definisinya, logaritma suatu bilangan X dengan bilangan pokok A ditulis A log X adalah eksponen bilangan berpangkat yang menghasilkan X jika A dipangkatkan dengan eksponen itu. Dirumuskan A log X sama dengan N, artinya X sama dengan A pangkat N. Jadi A-nya itu adalah bilangan pokok, N-nya adalah si pangkat, dan X-nya adalah si hasilnya. Untuk A lebih besar sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 1, dan X-nya lebih besar dari 0. A disebut bilangan pokok, X tadi yang Ibu sudah jelaskan disebut sebagai logaritma atau numerus dengan X-nya lebih besar dari 0, dan N disebut hasil dari logaritma atau eksponen dari si basisnya atau pangkat dari si basis atau bilangan pokoknya gitu. Ini adalah definisinya sebelum kita masuk ke dalam contoh soal dan sifat-sifatnya. Nah, contoh 1, nyatakan bentuk perpangkatan ini ke dalam bentuk logaritma. Kita punya 3 pangkat 4 sama dengan 81 untuk soal yang pertama, dan 0,01 sama dengan 10 pangkat min 3 pada soal yang kedua. Kedua bentuk ini atau kedua bentuk perpangkatan ini diminta untuk dinyatakan ke dalam bentuk logaritma. Nah, sekarang yang pertama dulu. Kita punya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Tadi kan kita punya A pangkat N sama dengan X. Kita tulis A pangkat N sama dengan X. Nah, siapa yang bertugas sebagai A, siapa yang bertugas sebagai N, dan siapa bertugas sebagai X. Bentuk ini ketika diubah ke dalam bentuk logaritma, jadinya A log X sama dengan N. Itu ya. Nah, berarti bentuk yang ini kita akan bentuk ke dalam bentuk yang ini. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Sekarang kita punya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Siapa yang bertugas sebagai A? Betul ya, A-nya adalah 3. Berarti ketika diubah ke dalam sini, kita tulis 3-nya ada di atas. 3 log. Nah, di sini dia mintanya X. X-nya adalah si 81. Berarti 3 log 81 sama dengan N. N-nya siapa? N-nya adalah pangkat dari 3 nih, 4. Berarti 3 log 81 sama dengan N. N-nya adalah 4. Maka diperoleh hasil yang ini. 3
log 81 sama dengan 4. Itu untuk bentuk logaritma dari perpangkatan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Oke, untuk soal yang kedua, kita punya 0,01 sama dengan 10 pangkat min 3. Nah, ini bentuknya diputar. Kalau ini kan pangkatnya di depan, ini pangkatnya di belakang. Boleh nggak diputar balik? Boleh. Berarti ini jadinya 10 pangkat min 3 sama dengan 0,001. Biar bentuknya sama ya, sama-sama pangkatnya ada di depan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke sini. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi X, dan siapa yang jadi N. A dulu, berarti yang A-nya adalah 10. Ini adalah A, berarti bentuknya adalah 10 log. Lognya adalah X. X-nya siapa di sini? X-nya adalah hasil, berarti 0,001 sama dengan N. N-nya adalah si pangkat. Di sini pangkatnya berapa? Min 3. Berarti kita dapat nih. Hasil log dari 10 pangkat min 3 sama dengan 0,01 adalah 10 log 0,001 sama dengan negatif 3. Sama dengan ini. Nah, gitu. Jadi kalau nanti ada soal, kalian tulis dulu bentuk umumnya. Ini adalah bentuk umumnya. Terus kalian tentukan mana yang jadi A, mana yang jadi X, dan mana yang jadi N. Bentuk umum dari perpangkatan dan bentuk umum dari logaritma. Nanti tinggal kalian masukkan. Di sini A-nya masukkan berapa, di sini X-nya dimasukkan berapa, di sini N-nya dimasukkan berapa. Gitu ya. Itu untuk bentuk pangkat dari suatu bilangan dan diubah ke dalam bentuk logaritma. Sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Nah, untuk contoh yang kedua, kebalikan dari contoh yang pertama, nyatakan dalam bentuk pangkat. Jadi kita punya soal logaritma. Nah, logaritma ini diminta diubah ke dalam bentuk pangkat. Oke, bentuknya seperti apa? Yang pertama, A log 25 sama dengan 2 dan 3 log sama dengan min 3. Oke, yang pertama, ini kita anggap aja 3 log X ya. 3 log X sama dengan min 3. Yang pertama, A log 25 sama dengan 2. Nah, log ini ketika kita minta bentuk ke dalam pangkat, bentuk pangkatnya seperti apa? Tadi kan kita punya A pangkat N sama dengan X. Pokoknya kalau mau menyelesaikan soal, tulis dulu bentuk umumnya apa. Diminta ke dalam A log X sama dengan N, gitu kan ya bentuknya ya. Nah, sekarang seperti yang tadi, mana yang bertugas sebagai A, mana yang bertugas sebagai X, dan mana yang bertugas sebagai N. Berarti ini adalah A, ini adalah A, ini adalah X, dan ini adalah N. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan A-nya berapa? A-nya 5, berarti 5 pangkat. N-nya adalah 2, berarti 5 pangkat 2. X-nya adalah, tadi kita sudah cari 25. Nah, maka bentuk pangkatnya adalah seperti ini. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Itu untuk bentuk log yang pertama. Sekarang, bentuk log yang kedua. 3 log X sama dengan min 3. Ini diminta diubah ke dalam bentuk perpangkatan. Ini 3 log X ya, kita misalkan. 3 log X, berarti X sama dengan berapa? 3 log X sama dengan min 3, berarti ini adalah A-nya. Kemudian A log. Nah, kita lihat X, ini adalah X. X sebagai X sama. Terus yang ini adalah A-nya, N-nya, maaf. N-nya ya, betul. Nah, kita masukkan berarti. Di sini bentuknya A pangkat N. A-nya adalah 3, berarti 3 pangkat N, N-nya adalah min 3 sama dengan X, X-nya tetap X gitu. Nah, bentuknya jadi X sama dengan 3 pangkat min 3. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ketemu soal, supaya kalian nggak bingung dan tertukar-tukar mana yang sebagai A, mana yang sebagai N, dan mana yang sebagai X, tulis lagi bentuk umumnya seperti apa. Nanti tinggal dimasukkan yang sudah kalian punya apa, masukkan ke dalam bentuk umumnya gitu ya. Next. Lanjut ke contoh yang ketiga. Nilai N atau nilai X tersebut ditentukan sebagai berikut. Nah, artinya kita suruh menentukan berapa nilai N di sini. Gini, 2 pangkat N sama dengan 16, maka N-nya berapa? Gini,
kalian logikanya 2 harus dipangkatkan berapa nih supaya hasilnya 16 gitu. Nah, supaya gampangnya kita masukkan lagi ke dalam bentuk umum yang tadi. Kan kita ini bentuknya dalam bentuk pangkat ya, berarti kita ubah ke dalam bentuk logaritmanya. Berarti ini A pangkat N sama dengan X. Mau diubah ke dalam bentuk A log X sama dengan N. Nah, atau kalau misalkan tidak mau pakai bentuk umum juga boleh gitu. Jadi kita pakai logika aja. Jadi 2 mau dipangkatkan berapa nih supaya hasilnya 16. Kira-kira 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 16? Nah, kalian cari. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Maka jadinya adalah 2 pangkat 4 nih, hasilnya N-nya adalah sama dengan 4. Kalau misalnya mau ditulis ini boleh, berarti A-nya ada 2, 2-nya masukkan 2 log X. X-nya adalah X tetap, maaf, X-nya adalah 16 ya, 16 sama dengan N. N-nya berapa? N-nya kita nggak tahu. Nah, kalau pakai cara ini, nanti berhubungannya ke sifat logaritma. Jadi untuk yang pertama sekarang, pertemuan kali ini, kita pakai sifat atau kita pakai cara yang sederhana saja. Nanti untuk yang selanjutnya, baru kita combine dengan menggunakan sifat logaritma. Sama seperti yang contoh yang kedua, 10 pangkat X sama dengan 1000. Nah, kalian harus cari 10 pangkat berapa yang hasilnya adalah 1000. Berarti 10 pangkat 3 gitu. Nah, hasilnya adalah 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000. Berarti nanti ketika kalian ketemu soal seperti ini, cara menyelesaikannya gitu ya. 2 log 16 sama dengan N. Berapa ya N-nya kira-kira? Nah, cara menyelesaikannya gitu. Kalian balik lagi ke dalam bentuk pangkatnya. 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 16 gitu. Maka ketemu tadi hasil N-nya adalah 4. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal seperti yang ini, itu nggak usah bingung. Jadi kalian bentuk ke dalam bentuk yang seperti ini aja gitu ya. Jadi supaya memudahkan dari logaritma ubah lagi ke dalam bentuk perpangkatan gitu. Nah, ini untuk dasar dari logaritmanya. Sebelum nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifatnya lumayan banyak. Jadi sebelum kalian lebih kompleks lagi, coba tolong pahami lagi dasarnya ini, logaritma itu seperti apa. Cara mengubahnya lagi ke dalam bentuk perpangkatannya itu seperti apa? Cara mengubah perpangkatannya ke dalam bentuk logaritmanya itu seperti apa ya? Jadi mohon disimak lagi, mohon dipelajari benar-benar. Ini adalah bekal awal kalian sebelum masuk lebih dalam lagi ke dalam logaritma. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima dengan baik oleh kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.